Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azurufi Janatul Azizah, 3 digit NIM terakhir 020 dari TI 2018. Pada praktikum kali ini kita akan mencoba VPN, yaitu yang pertama client to client, yang kedua office to office. Nah, di sini kita akan mencoba untuk praktikum yang pertama terlebih dahulu, yaitu client to office. Tujuannya yaitu untuk mengetahui cara VPN client to office dan mensimulasikan VPN PPTP client to office. Nah, percobaan. Untuk skenario dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan VPN client to office. Ada sebuah klien hendak melakukan VPN dari luar kantor. Kantor tersebut memiliki sebuah router RA yang terhubung dengan IP publik yang telah di-mapping ke sebuah domain kemjar.formosasejati.co.id. Langkah percobaan. Yang pertama, konfigurasi koneksi internet di jaringan PC klien. Nah, di sini berarti kita harus men-sharing interface WiFi kita ke VirtualBox host only adapter di host OS. Nah, untuk nama interface-nya ini menyesuaikan interface di masing-masing PC. Lalu setelah sharing berhasil, maka VirtualBox host only adapter akan diberikan IP secara otomatis, yaitu 192.168.137.1. Oke, kita coba yang pertama. Nah, di sini WiFi yang saya gunakan di sini bernama kos belakang. Nah, sebelumnya sudah saya atur. Kita klik kanan, properties, sharing. Nah, di sini sudah saya atur untuk mengallow other network user to connect through this computer internet connection dengan menggunakan VirtualBox host only network. Nah, setelah itu langkah kedua, buat skema jaringan seperti di bawah menggunakan GNS3 yang terdiri dari cloud yang menghubungkan dengan internet atau host OS sebagai penghubung ke internet, yaitu Ethernet 2, yang kedua Internet switch, router, dan 2 PC Windows XP. Nah, di sini juga saya udah membuat skemanya, yang mana di sini menggunakan cloud, ini ya cloud, lalu router, Ethernet switch, PC1 dan PC2. Nah, untuk cloud-nya di sini saya sudah menambahkan Ethernet interface virtual host only network. Oke. Kita coba jalankan. Kita tunggu sampai semua prosesnya selesai. Oke, kita tunggu. Oke. Sini kita coba ke PC1. Kita tunggu sampai
sampai itu ya, semua prosesnya benar-benar oke. Nah, di sini kita coba buka Winbox. Kita coba connect, kita tunggu. Oke, kita connect ke Mikrotik. Nah, hubungkan router ke komponen CUT interface virtual host on the adapter. Konfigurasikan router dari Winbox PC 1, buat IP di DHCP client di Ether 1. Pastikan sudah mendapat IP dari VirtualBox host on the adapter antara 2 sampai 254. Nah, kita klik pada menu IP, lalu DHCP client, kita tambahkan interface Ether 1. Oke. Nah, di sini pastikan bahwa Ether 1 atau PC 1 ini sudah mendapatkan IP address dari virtual host only adapter. Nah, setelah itu tambahkan IP address di interface Ether 2 dengan IP 192.168.25.1/24. Kita tambahkan IP, lalu address. Ini untuk interface Ether 1 ya, kita tambahkan untuk Ether 2 nya, tambah 192.168.25.1. Oke, jangan lupa _24. Interface-nya Ether 2. Lalu oke. Nah, setelah itu setting agar IP DNS router menjadi DNS proxy dengan mengaktifkan allow remote request. Kita buka IP pada menu IP DNS. Nah, ini kita checklist, kita allow remote request-nya, lalu oke. Setelah itu create NAT dengan chain source NAT interface Ether 1 melalui menu IP firewall NAT chainnya source NAT dan out interface-nya Ether 1 dengan action masquerade. Oke, kita buka IP firewall NAT, tambah chainnya source NAT dengan interface-nya out interface ya. Interface-nya Ether 1. Dengan out interface Ether 1. Out interface Ether 1, actionnya masquerade. Kita lihat lagi ya, general out interface-nya Ether 1 oke. Ether 1 source NAT masquerade. Setelah itu mohon maaf, sampai
pengaturan NAT ya tadi. Setelah itu buat DHCP server di header 2, IP DHCP server, DHCP setup. Nah, headernya ini header 2. Lalu next, kita next. Oke, berhasil. Setelah itu pastikan bahwa PC1 dan PC2 sudah mendapatkan IP dari router dengan mendisable dan kemudian mengenable interface lokal area networknya atau dengan mengetikkan perintah di command prompt ipconfig renew. Oke, kita coba melihat IP-nya dulu ya. Kita akan IP config. Nah, untuk IP address di sini masih auto configuration. Nah, karena IP-nya masih auto configuration, maka akan kita renew IP config renew. Nah, di sini sudah mendapatkan IP address. Ini di PC1 ya. Sekarang kita ke PC2. Kita buka cmd ipconfig. Oke, sama. Untuk IP config-nya di sini sudah mendapatkan IP baru ya, IP config ini. Udah sama ya. Dia udah mendapatkan IP address baru. Setelah itu pastikan PC1 dan PC2 sudah tersambung dengan internet dengan melakukan browsing ke google.co.id atau dengan mengetikkan perintah di command prompt sebagai berikut. Nah, kita coba pada PC1 dulu. Ping 8.8.8.8. Oke, berhasil ya, berhasil mereply. Sekarang kita ke PC2. Berarti PC1 sudah berhasil connect ke internet. Ping 8.8.8.8. Oke, PC2 pun juga udah berhasil terkoneksi ke internet. Setelah itu, cek koneksi dan trace route dari PC ke kantor. Pastikan PC1 sudah terhubung dengan domain router office dengan melakukan perintah sebagai berikut. Berarti kita coba ping ke kemjar.formosasejati.co.id pada PC1. Oke, ping kemjar.formosasejati.co.id. Oke, berhasil. Nah, setelah kita ping, kita coba tracer ya. Tracer kemjar.formosasejati.co.id. Oke. Oke, jadi ini dia mencari jalur lewat internet. Dia mencari jalur ke kemjar.formosasejati.co.id. Nah, hasil tracer
setiap pengujian panjang route dan router yang dilewati dapat berbeda-beda tergantung ISP yang digunakan oleh PC client. Nah, jadi di sini ketika dia mencoba trace routing ke kemjar.formosasejati.co.id atau pada router kantor, di sini dia melewati jalur internet. Oke, complete. Nah, setelah itu lakukan pengecekan koneksi ke server kantor. Jadi tadi kan ke router kantor ya. Nah, ini kita akan mencoba mengkoneksikan ke server kantor 192.168.50.2 dengan melakukan ping ke IP server kantor tersebut, atau dapat juga melakukan browser dengan tujuan alamat server kantor tersebut dari PC1 dan PC2. Dalam tahap ini, seharusnya koneksi ke server kantor tidak dapat dilakukan karena IP 192.168.50.2 merupakan IP private dan berada di belakang firewall net router kantor, sehingga tidak dapat dijangkau dari internet. Nah, ini tadi kan kita mencoba tracer ke router kantor ya. Nah, setelah ini kita akan mencoba untuk ping ke server kantor, dan dapat dipastikan bahwa hasilnya pasti timeout. Kita coba ping 192.168 ping 192.168.50.2. Oke. Nah, request timeout. Ini di PC1 ya. Kita coba ke PC2. Karena tadi perintahnya juga di PC2. Ping 192.168.50.2. Oke. Time out. Buat koneksi VPN klien di PC1 seperti langkah berikut. Oke. Jadi di sini kita akan mencoba ini membuat koneksi VPN klien di PC1. Kita buka PC1, lalu kita buka network connection ya. Network connection. Nah, lalu ini create a new connection. Nah, next, lalu connect to the network at my workplace. Next, yang VPN. Next, kita namai Kemjar. Lalu next, hostname or IP address. Nah, ini kita namai kemjar.formosasejati.co.id. Oke, next, checklist, finish. Nah, untuk username-nya kita namai Kemjar1 dengan passwordnya Kemjar1. Lalu ini di checklist save this username and password for the following user may only connect. Oke, kita tunggu. Nah, sudah. Di sini setelah kita membuat VPN, akan ada icon baru pada network connection. Kita buka ini ya, CMD. Nah, di sini
Setelah connect, kita lakukan langkah 12, kemudian diikuti langkah 11 dari PC1 dan PC2. Amati hasil perbedaannya. Langkah 12 itu kita disuruh melakukan pengecekan koneksi ke server kantor dengan melakukan ping ke IP server kantor. Nah, di sini saya sudah buka CMD IP. Sekarang kita IP config dulu. Oh, maaf, salah. IP config. Oke. Nah, di sini ketika mencoba konfigurasi IP pada PC1 akan ada itu adapter tambahan, yaitu PPP adapter Kemjar. Nah, setelah itu kita coba untuk ping ke server kantor. Ping 192.168.50.2. Oke, berhasil ya, berhasil mereplay. Lalu kita coba untuk cek menggunakan browser. Kita buka Mozilla. Kita tunggu. Nah, lalu kita ketikkan IP-nya. IP server kantor 192.168.50.2. Oke, selamat datang di web Kemjar. Web ini hanya bisa diakses via VPN. Oke, berhasil. Lalu kita coba ya mentreset ke server kantor. Tracer 192.168.50.2. Tracer 192.168.50.2. Oke. Nah, di sini jalurnya jadi lebih pendek ya, karena diagram jaringan logikalnya seakan-akan internetnya tuh hilang. Lalu kita akan coba di PC2 melakukan hal yang sama. Seharusnya PC2 tidak dapat tersambung ke VPN ya, meskipun pada jaringan yang sama, karena tadi yang kita atur sebagai klien untuk kita sambungkan ke Office hanya PC1. Tapi kita coba aja, kita ping ke 192.168.50.2. Kita tunggu ya kan, request timeout. Sekarang kita coba menggunakan browser. Kita coba masukkan IP-nya 192.168.50.2. Oke, dia nggak bisa ya, dia buffering. Karena di sini pada praktikum ini yang kita jadikan klien yang tersambung ke server hanya PC1. Oke. Jadi untuk praktikum client to office berhasil. Sekarang kita akan coba office to office, VPN office to office. Dalam skenario dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan VPN office to office. Sebuah kantor cabang RB router cabang hendak melakukan VPN ke kantor pusat RA. Kantor tersebut memiliki sebuah router RA yang terhubung dengan IP publik yang telah di-mapping ke sebuah domain kemjarformosasejati.co.id. Langkah percobaan. Yang pertama kita melakukan hal yang sama ya. Jadi untuk office to office ini pada praktikum
VPN. Ini langkahnya sama seperti yang kita lakukan sebelumnya, hanya saja bedanya itu pada pengaturan VPN-nya. Oke, ini sama, nah beda ini pada pengaturan VPN-nya. Oke, kita itu dulu. Ini tadi kita X ya, kita buka PC1, kita X, lalu Kemjar ini kita disconnect. Nah, lalu pada VPN kliennya, pada network connectionnya dihapus ya, delete, yes. Oke, setelah itu kita akan membuka Winbox dan membuat koneksi VPN dari router ke kantor cabang seperti langkah-langkah berikut. Oke, kita buka Winbox, lalu ini PPP, pada bagian PPP, lalu PPP client, kita tambahkan PPP client. Untuk name-nya ini kita nama PPP Kemjar, lalu layout-nya usernya Kemjar, Kemjar 1, passwordnya Kemjar 1, layoutnya ini PPP client. Oke. Name-nya PPP Kemjar. Mohon maaf, jadi di sini saya salah membuat PPP-nya. Kita disable aja. Jadi bukan PPP client tapi PPTP client. Nah, name-nya adalah PPTP Kemjar, lalu layout-nya di sini connect Kemjar .formosa sejati.co.id dengan usernya
Kemjar 1, passwordnya juga Kemjar 1. Oke. Name-nya pptp Kemjar, layoutnya di sini kemjarformosasejati.co.id dengan username dan password Kemjar 1. Lalu oke. Nah, pastikan running ya, running, karena kalau sudah running berarti berhasil, dan jika berhasil pada IP address akan ketambahan IP baru. Ini ya, pptp Kemjar untuk IP barunya. Lalu kita buka Winbox IP router, kita tambahkan dengan addressnya 192.168.0.24 dengan gateway-nya pptp Kemjar ya. Setelah itu kita oke. Nah, kalau sudah, jadi langkah yang kita lakukan barusan, yang pertama tadi kita kan udah connect ke kemjarformosasejati.co.id, memasukkan user, password. Nah, dan jika berhasil maka akan muncul IP baru pada IP address. Tadi sudah kita lakukan. Lalu buat routing statik ke arah network kantor pusat melalui IP routing seperti gambar berikut. Nah, ini juga udah. Kita tambahkan gateway-nya ke pptp Kemjar dengan IP address 192.168.50.0. Setelah itu kita akan membuat create NAT dengan chain-nya source NAT, out interface-nya pptp Kemjar melalui menu IP firewall NAT, chain source NAT, out interface-nya pptp Kemjar dengan action masquerade. Oke. Kita buka PC 1, lalu ke menu IP firewall. Nah, kita NAT ya, NAT yang udah di NAT kita tambahkan. Untuk generalnya chainnya source NAT, out interface-nya pptp Kemjar, action-nya masquerade. Oke. Setelah itu, nama pptp Kemjar dapat disesuaikan dengan interface VPN yang telah dibuat. Lakukan langkah 12, kemudian diikuti langkah 11 dari PC 1 dan PC 2. Amati hasil perbedaannya. Langkah 12 yaitu kita melakukan pengecekan koneksi ke server kantor. Oke. Kita itu ya, buka CMD, kita ping 192.168.50.2. Oke, berhasil ya.
Jadi untuk PC1 berhasil ke server kantor, ke kantor pusat. Jadi ini dari kantor cabang mencoba mengoneksikan ke kantor pusat. Sekarang kita coba tracer 192.168.50.2. Oke, berhasil juga. Setelah itu kita coba di browser ya. Di browser satu sembilan dua titik 168.50.2. Oke, selamat datang di web Kemja. Web ini hanya bisa diakses via VPN. Untuk PC1 berhasil, kita coba di PC2. PC2 kita coba ping dulu. Ping 192.168.50.2. Oke, berhasil. Sekarang kita coba tracer 192.168.50.2. Oke, berhasil juga. Yang terakhir kita akan coba di browser. Oke, 192.168.50.2. Oke, berhasil. Jadi untuk praktikum yang kedua ini yaitu office to office. Dari kantor cabang kita mencoba mengkoneksikan ke kantor pusat. Oke, cukup sekian praktikum VPN pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.